Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Markus 14 ayat 26 sampai 31. Dan judul perikop ini, Petrus akan menyangkal Yesus. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saudara dikasihi Tuhan, Markus menjelaskan bahwa suatu ketika Kristus sedang menyanyikan puji-pujian yang merupakan bagian dari ritual perjamuan Paskah. Maka Kristus dan murid-muridnya pun pergi ke Bukit Zaitun. Lalu kemudian Kristus mengingatkan mereka bahwa mereka semua akan mengalami peristiwa yang akan mengguncangkan iman mereka. Tapi Petrus kemudian berkata kepada Yesus bahwa biarpun semua orang tergoncang imannya, tetapi dia sekali-kali tidak akan tergoncang. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, "Pada hari ini sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku." Tapi Petrus kemudian dengan lebih bersungguh-sungguh berkata bahwa ia tidak akan menyangkal, bahkan ia siap mati untuk hal itu. Saudara, ketika kita membaca perikop ini, kita mungkin menemukan bahwa seringkali kita mengalami situasi yang sama dengan murid-muridnya. Kita akan mengalami situasi-situasi yang menggoncangkan iman kita. Kematian anggota keluarga yang disayangi, kehilangan pekerjaan, mengalami sakit yang berbahaya dan bisa mengancam kematian, dan seterusnya. Hal-hal tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan iman kita. Namun kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan kita. Allah pun dapat menggunakan peristiwa-peristiwa itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi namanya. Saudara, karena itu marilah kita percaya kepada Kristus meskipun kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan iman kita. Percayalah bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah menghilangkan kasih karunia Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita anugerah supaya kita bisa menghadapinya. Karena itu saudara, apapun kondisi yang saudara alami saat ini, kondisi yang menggoncangkan iman saudara, percayalah bahwa Tuhan pasti dapat menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Sama halnya dengan peristiwa yang dialami oleh para murid-muridnya. Mereka mengalami peristiwa di mana Yesus disalibkan, dan hal itu menggoncangkan iman daripada murid-muridnya. Tapi Allah mampu menggunakan peristiwa itu untuk mendatangkan rahmat, mendatangkan anugerah, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena itu saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah persoalan hidup yang sedang saudara hadapi saat ini? Mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menghadapinya. Dan juga berdoa agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada rencana Allah. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk menghadapinya, dan juga berdoa juga agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada rencana Allah. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih karunia dan rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru, dan kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh membaca dan kami berdoa supaya firman ini memberikan kekuatan kepada kami, khususnya kami yang sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan iman kami. Berdoa Tuhan Yesus supaya Engkau memberikan kepada kami pengertian untuk bisa memahaminya, berikan kepada kami iman untuk melihat pengharapan di balik peristiwa-peristiwa itu, dan tetap melihat Engkau sebagai pribadi yang mengendalikan seluruhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang kami kerjakan hari ini dari pagi sampai malam nanti, biarlah semuanya hanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.